Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, ya alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan bahasa Arab dengan buku metode teori kunci ya membaca dan memahami Arab gundul. Di sesi yang keempat ini ya insyaallah kita akan mengenal tentang huruf ya. Bagaimana cara kita mengetahui huruf yang dimaksud di sini adalah kata sambung ya, merupakan salah satu pembagian dari al-kalimah ya atau kata. Ya, mari kita lihat ya dari bukunya Al-Harfu. Ya, jadi al-harfu di sini maksudnya adalah kata sambung ya atau kata bantu, merupakan salah satu pembagian dari al-kalimah. Definisinya al-harfu huwa kalimatun la yufhamu makna. Huruf ya atau al-harf ya adalah kalimat atau kata ya yang tidak dipahami maknanya illa ma'a ghairiha ya kecuali bersama dengan yang lainnya. Ya. Sebagaimana yang sudah sempat saya jelaskan ya untuk membedakan isim, fiil dan huruf. Kalau isim dan fiil itu dia memberi maknanya pada dirinya sendiri. Ya, jadi kalau disebutkan kursi itu sudah tergambar di pikiran kita bentuknya ya. Kemudian juga fiil kata kerja ya ketika disebutkan makan misalnya sudah tergambar dalam pikiran kita. Nah, berbeda dengan huruf. Ya, huruf ini ya dia belum tergambar dalam pikiran kita ya ketika disebutkan dari misalnya di itu tidak ada gambaran apa-apa dalam pikiran kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan eh, tidak dipahami maknanya kecuali bersama yang lainnya. Ya, atau dalam pengertian lain ya eh, kalimatun dalat ala maknan ya fi ghairiha ya. Itu satu kata yang menunjukkan kepada makna pada yang lainnya. Ya dengan istilah lainnya ya, pengertian dari huruf itu. Ya. Nah, contohnya di sebelumnya sudah ada beberapa huruf ya yang kita ketahui. Ya, di sini ada yang masih terulang. Itu yang pertama min dari ya. Ini sebagaimana yang sudah sebelumnya kita bahas nih termasuk huruf jar ya. Lalu fi ya di atau di dalam. Kemudian summa ya, kemudian fa ya, maka. Nah, idza. Nah, kalau idza ini sebenarnya ini saya salah nulis ya. Idza itu walaupun dia secara makna itu huruf ya, seperti huruf, tapi sebetulnya idza ini dia termasuk isim. Ya, termasuk isim syarat eh dan kecuali kalau kita artikan idza di sini maknanya tiba-tiba lil mufajaah. Ya, kalau diartikan tiba-tiba dia termasuk huruf. Jadi di sini saya salah menulis ya. Karena di pembahasan berikutnya akan dibahas lagi idza ini termasuk isim ya. Kemudian au ya atau hatta ya hingga atau sampai. Nah, huruf ini ada nama-namanya sebetulnya nanti bisa kita pelajari ya. Seperti yang sudah kita tahu ya, min, fi ini adalah termasuk huruf jar. Nah, sedangkan summa, fa, au ya hatta ini nanti istilahnya ya disebutnya sebagai huruf atop ya. Jadi untuk mengenali huruf itu eh, adalah dari segi apa namanya eh, susunan hurufnya itu sendiri ya. Biasanya dia hanya terdiri dari satu huruf atau dua huruf atau paling banyak itu hanya 3 huruf gitu ya. Jadi sedikit apa namanya huruf-hurufnya itu. Nah, kemudian
Dari segi artinya ya dia sebagai kata sambung, kata bantu, tapi memang tidak semua kata sambung dan kata bantu ini termasuk, huruf ya, karena bisa jadi dia termasuk isim ya, seperti idza ini. Itu diketahuinya setelah kita banyak mempelajari ilmu tasrif, ilmu nahwu ini, karena di situ ada, apa namanya, pembagian-pembagian ya isim dan fiilnya itu ya. Nah kemudian, eee, huruf ini bisa, kita bagi ya kepada 3 bagian ya. Yang pertama, huruf itu dia umum ya, bisa masuk ke isim ataupun masuk ke fiil, ya. Artinya kata di depannya itu bisa berupa isim, bisa juga berupa fiil ya. Misalnya kalau di sini ada summa, ada fa, au, dan hatta, ini di depannya bisa berupa isim, bisa juga berupa fiil, ya. Dan ada juga yang kedua ya, huruf yang di depannya itu adalah isim. Nah, ini adalah huruf jar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, ini huruf jar ini yang ada di 9 ya, walaupun sebetulnya, lebih dari ini, paling tidak kita mengenal yang 9 ini dulu. Ya, jadi kalau huruf jar ini di depannya itu pasti isim, dia masuk ke isim, ya, min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka'li. Itu macam yang kedua ya. Dan yang ketiga, ada huruf yang, dia hanya masuk ke fiil saja. Jadi di depannya itu, fiil ya, seperti yang kita bahas tadi, yaitu huruf qad ya, kemudian huruf sa ya, dan juga saufa ya. Jadi itu pembagian ya 3 huruf, dan secara makna sebetulnya satu huruf itu bisa memiliki banyak makna ya. Nah, ini akan dipelajari di materi yang terakhir dari buku saya ini ya, yaitu tentang makna-makna huruf karena dia berkaitan dengan, penerjemahan. Misalnya huruf bi saja ya itu memiliki 14 makna ya. Jadi, tergantung bagaimana konteks pembicaraannya ya, yang kita pilih ya maknanya yang paling, sesuai dengan konteks pembicaraan itu. Ya begitu, ikhwah sekalian untuk mengenal huruf atau kata sambung ya dalam bahasa kita. Dengan mengenali 3 pembagian kata ini, simpil dan huruf, ya insyaallah kita akan mengenal setiap kata yang kita temukan di dalam bahasa Arab, ya. Untuk sesi sekarang ya, itu dulu yang bisa kita, bahas ya. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.